Perkenalkan, nama saya Rizky Manaroninsong dari Universitas Pembangunan Indonesia dari Fakultas Hukum, kelas A121 semester 1, NIM 217AMPA201039. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu demokrasi dan filsafat Pancasila. Demokrasi dalam bahasa Yunani, demos yaitu rakyat, kratos yaitu pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut Cohen Jora Puerbo Pranoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Dan menurut Haris Soce, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Adapun manfaat demokrasi, yaitu kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial. Ciri-ciri demokrasi memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah yang berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan, sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Dilakukan pemilihan lain untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat tertentu. Agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat. Pengakuan terhadap anggota masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Nilai-nilai demokrasi, yaitu kesadaran akan pluralisme, sikap yang jujur, dan pikiran yang sehat. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta etika baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, dan demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Prinsip demokrasi, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya kebebasan mengakses informasi, dan adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia ada 4, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi 1945 sampai dengan 1950, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966, pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1996 sampai dengan 1998, pelaksanaan demokrasi reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, filsafat Pancasila. Sering dikatakan bahwa filsafat merupakan bidang yang ribet dan sulit dipahami atau kerjaan orang yang kurang kerjaan. Kesan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehidupan sosial sehari-hari sebenarnya secara sadar setiap manusia tidak dapat terhindar dari kegiatan berfilsafat. Secara etimologi, filsafat merupakan terjemahan dari kata philosophia dalam bahasa Yunani, yang berarti cinta dan kebijaksanaan.
Philo yang artinya cinta, Sophia yang artinya kebijaksanaan. Dalam bahasa lain, filsafat dikenal dengan istilah filosofi. Cabang utama filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempersoalkan adanya segala sesuatu yang ada. Ontologi terdapat dua bagian penting, yaitu metafisika umum yang mempersoalkan hakikat yang ada secara umum, metafisika khusus yang mempersoalkan hakikat yang ada pada tiga bagian penting berikut, yaitu kosmologi yang mempersoalkan hakikat alam semesta termasuk segala isinya kecuali manusia, antropologi yang mempersoalkan hakikat manusia, dan teologi yang mempersoalkan hakikat Tuhan yang merupakan konsekuensi terakhir dari pandangan filsafat. Epistemologi secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan secara umum. Kebenaran dibedakan ke dalam 4 bagian sebagai berikut: kebenaran religius, yakni kebenaran yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah agama atau keyakinan tertentu dan kebenarannya bersifat absolut. Kebenaran filosofis merupakan kebenaran dari hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat. Dan kebenaran estesis adalah kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk serta cita rasa estetis. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai. Persoalan utama pada nilai tersebut ada pada hakikat nilai itu sendiri, kriterianya dan keberadaan suatu nilai. Manfaat filsafat. Kegiatan filsafat merupakan perenungan sedalam-dalamnya untuk sampai kepada intinya. Dengan demikian, kita dapat merasakan hidup yang lebih sadar sebagai manusia. Dengan kesadaran itu, kita dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan kita serta batas-batasnya. Dengan berfilsafat, tidak menjadikan kita tenggelam dalam kejasmanian saja atau kurang berpikir, karena pada hakikatnya jiwalah yang merupakan dasar atau inti dari segala kegiatan dan prinsip hidup. Dengan berfilsafat menyebabkan kita lebih cerdas dan tangkas dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memahami letak kesukaran dan melihat apa-apa yang menjadi pokok persoalan. Yang paling penting dari kesemuanya adalah bahwa filsafat mengajarkan dan melatih kita untuk berpandangan luas dan tidak picik dalam memandang dunia. Dan di akhir video ini saya mau mengajak teman-teman yang mempunyai saudara, kerabat, atau teman dekat yang ingin melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi. Saya ingin merekomendasikan universitas swasta yang ada di Manado, tentunya dari segi pembelajaran dan dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri Manado. Di manakah itu? Tentu hanya di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai saudara dekat atau teman kerabat atau siapapun itu yang hendak kuliah, ayo daftarkan diri Anda segera di Universitas Pembangunan Indonesia